sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Kamis 1 Agustus 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR, renungan akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 52. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Mengertilah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka,
Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, pada bacaan hari ini kita mendengar perumpamaan tentang jaring yang penuh ikan. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menggambarkan bagaimana kita seharusnya membedakan kebenaran dari kesalahan dalam kehidupan kita. Perumpamaan ini menceritakan tentang para nelayan yang menjaring ikan di laut. Nah, jaring mereka penuh dengan ikan, tetapi di antara ikan-ikan baik terdapat juga ikan-ikan yang tidak baik. Nah, para nelayan memisahkan ikan-ikan yang baik dan membuang ikan-ikan yang tidak baik. Para sahabat yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, jaring ini bisa diartikan sebagai informasi, pengalaman, dan hubungan yang kita terima setiap hari. Kita hidup di dunia yang penuh dengan informasi, baik yang baik maupun yang buruk. Kita juga berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki berbagai macam nilai dan juga karakter. Nah, seperti para nelayan tadi dalam perumpamaan, nah kita harus belajar membedakan antara kebenaran dan juga kesalahan, antara yang baik dan juga tidak baik. Kita harus belajar untuk memilih informasi yang baik dan menghindari informasi yang buruk. Kita juga harus belajar untuk memilih teman yang baik dan menghindari teman yang buruk. Bagaimana kita bisa membedakan kebenaran dari kesalahan? Yang pertama, kita harus berpegang pada sabda Tuhan yang sudah dikatakan. Karena sabda Tuhan adalah pedoman hidup kita dan sebagai sumber kebenaran. Melalui sabda Tuhan, kita dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Yang kedua, kita harus menggunakan akal sehat dan hati nurani kita. Akal sehat dan hati nurani adalah sebuah anugerah Tuhan yang membantu kita untuk berpikir jernih dan untuk merasakan apa yang benar dan apa yang salah. Dan yang ketiga, kita harus terus berdoa dan juga memohon kepada Tuhan untuk senantiasa membimbing perjalanan hidup kita. Tuhan selalu siap untuk membimbing kita dan selalu menunjukkan jalan yang paling benar. Melalui doa-doa kita, kita dapat meminta hikmat dan juga kekuatan agar kita bisa mampu membedakan mana yang benar dan juga mana yang buruk, mengikuti yang benar dan meninggalkan yang salah. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita sering tergoda untuk menerima semua informasi dan hubungan tanpa filter. Kita mudah terpengaruh oleh berita-berita hoaks, propaganda, dan juga gosip. Kita juga mudah terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dan merusak. Untuk itu para sahabat yang terkasih, mari kita belajar dari perumpamaan tentang jaring yang penuh ikan. Mari kita berhati-hati dalam memilih menerima informasi dari siapapun. Mari kita menggunakan sabda Tuhan sebagai akal sehat kita dan hati nurani kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Semoga melalui permenungan kita pada hari ini, kita dapat menjadi seperti para nelayan yang bijaksana, yang memisahkan ikan-ikan yang baik dan membuang ikan-ikan yang tidak baik. Semoga kita dapat hidup dalam kebenaran dan membawa terang bagi dunia. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku Channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, memberkati segala tugas dan karya kita dan pendidikan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.
hati terasa hampa, doa jadi kekuatan ketika terbersit sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan, tinggallah dalam doa kami. Oh Tuhan, doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah